video pembelajaran bab 5 tentang biografi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi adalah tulisan yang mengenai kehidupan seseorang. Pembahasan biografi biasanya hanya untuk tokoh-tokoh yang dianggap penting dan memiliki pengaruh bagi kehidupan orang banyak. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Teks biografi memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan teks lainnya. Berikut ciri khususnya. 1. Berisikan fakta yang didasarkan atas pengalaman hidup sang tokoh. Yang kedua, disajikan dengan bentuk narasi. Dan yang ketiga, menceritakan peristiwa penting yang dialami oleh sang tokoh untuk sebagai teladan bagi para pembaca. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf, lalu diikuti dengan penjelas yang menjelaskan tentang kalimat utamanya. Paragraf ini memiliki kalimat utama di akhir paragraf, dan juga paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas. Paragraf campuran. Paragraf ini memiliki kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Pola pengembangan paragraf campuran adalah umum, khusus, dan umum. Menjelaskan tentang struktur teks biografi dan teks rekon. Struktur teks biografi dan teks rekon terbagi menjadi 3 bagian, yaitu orientasi, masalah, peristiwa, kejadian penting, dan orientasi. Satu, orientasi. Orientasi merupakan pengenalan tokoh atau gambaran awal mengenai identitas suatu tokoh. 2. Masalah atau peristiwa kejadian penting. Masalah atau peristiwa kejadian penting berupa paparan yang berisi berbagai peristiwa atau kejadian saat tokoh mengalami masalah, memecahkan masalah, dan proses karir. Dan juga peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, dan mengesankan. Ketiga, reorientasi. Reorientasi merupakan bagian penutup atau kesimpulan. Bagian ini berisi pandangan dan pemikiran penulis secara pribadi atas biografi tokoh yang dikisahkannya. Satu, tanda titik dipakai di akhir kalimat pernyataan. 2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau bulat. 3. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. 4. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. 5. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Contoh kalimat tanda titik sebagai penanda berakhirnya kalimat. Tanda koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau bilangan. 2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majmuk atau setara. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungannya dengan itu, dan meskipun demikian. Yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan sesudah kata seru seperti oh ya, wah, waduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, de, dana. Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan ketikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara a, nama, dan
alamat, B. bagian-bagian alamat, C. tempat dan tinggal, serta D. nama tempat dan wilayah atau negeri yang tertulis berurutan. Yang ke-8, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Yang ke-9, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Yang ke-9, tanda koma dipakai di antara nama orang yang singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dan singkatan nama diri, keluarga, dan marga. Nomor 11, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Yang 12, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan posisi. Yang ke-13, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat di awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contohnya yaitu, wah seru sekali, selamat siang Pak. Tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majmuk. 2. Tanda titik koma dipakai akhir perincian yang berupa klausa. 3. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh dari tanda titik koma, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Yang pertama, tanda titik dua biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu pernyataan yang diikuti oleh rincian atau penjelasan. Yang kedua, tanda titik dua tidak digunakan pada suatu kalimat pelengkap yang mengakhiri suatu pernyataan. Yang ketiga, tanda titik dua biasanya digunakan pemerincian. Tanda titik dua biasanya digunakan untuk jilid atau nomor halaman. Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh dari tanda titik dua adalah, saya akan membeli alat tulis sekolah seperti kertas, tinta, spidol, dan pensil. Petikan langsung dari pembicaraan kedua, tanda petik dipakai untuk menghindari saja ketamu. 3. Tanda petik menghadapi istilah ilmiah. Contoh kalimat tanda petik: 1. Merdeka. Rapat merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke bentuk bahasa dan telah diterima pemakaiannya secara umum. Saya akan menjelaskan tentang adopsi. Adopsi merupakan penyerupaan kata-kata asing yang memiliki persamaan dalam bahasa Indonesia tanpa mengubah ejaan, pengucapan, dan tulisan. Contohnya itu film yang berasal dari bahasa Inggris dan abad yang berasal dari bahasa Arab. Penyerapan kata asing menggunakan kata memiliki makna yang sama dalam bahasa Indonesia. Contoh, bisnis berasal dari kata bisnis bahasa Inggris. Aktor berasal dari kata aktor bahasa Inggris. Baca berasal dari kata baca bahasa Sanskerta. Bahasa berasal dari kata bahasa Inggris. Pendeta berasal dari kata merdeka bahasa Inggris. Dosen berasal dari kata dosen. Penyerapan jenis ini terjadi melalui proses penyerapan kosakata asing dengan cara mengambil konsep dasar bahasa asli kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Contoh, uji coba berasal dari bahasa Inggris yakni try out.
2. Unduh berasal dari bahasa Inggris yakni download. 3. Suku cadang berasal dari bahasa Inggris yakni spare part. Sekian, terima kasih. Kata ganti dipakai untuk mengacu pada kata benda. Dalam teks biografi, kata ganti yang sering digunakan adalah kata ganti orang. Kata ganti orang terdiri atas beberapa jenis, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Contoh kata ganti orang pertama adalah saya, aku. Contoh kalimatnya adalah saya pergi ke toko. Contoh kata ganti orang kedua adalah Anda, kamu. Contoh kalimatnya adalah apa yang Anda sedang lakukan. Contoh kata ganti orang ketiga adalah ia, dia. Contoh kalimatnya adalah dia sedang bekerja keras. Sekian, terima kasih. Aktivitas yang sudah dilakukan sejak ini atau jangan benda khusus untuk antisipasi yang telah melakukan suatu pekerjaan. Contohnya yaitu yang pertama, anak-anak sedang membaca buku di perpustakaan. Yang kedua, saya menulis surat kepada teman saya. Yang ketiga, seniman itu sedang menggambar pemandangan alam. Sifat atau atribut sifat. Kata sifat umumnya berupa kata yang menjelaskan atau membuat kata benda atau kata ganti orang lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kualitas, kuantitas, kecukupan, urutan, ataupun penekanan suatu kata. Contohnya seperti 1. Burung ini sangat elok sekali. 2. Anak ini sangat egois. Terima kasih. Dan suksesnya dikenai suatu pekerjaan. Umumnya kata kerja masif diimbui kata di atau ter. Contohnya 1. Hari ini tersiksa. 2. Batu dilempar bapak. Konstruksi adalah kata contoh kalimatnya adalah Nana membeli buku, setelah itu ia berpikir untuk membacanya. Yang kedua adalah preposisi atau kata depan sejak tadi saya menunggu gojek. Yang ketiga adalah nomina atau kata benda. Anak-anak sedang bermain ayunan di taman. Yang keempat yaitu berkenaan dengan urutan waktu atau kronologis. Bantu dulu ibu memasak di dapur. Sesudah itu kau boleh bermain bersama dengan teman-teman. Pemilihan tokoh atau sosok menjadi sangat penting. Tokoh yang dipilih tentu bukan sosok yang biasa saja. Tokoh yang dipilih harus memiliki kisah hidup inspiratif dan bermanfaat atau sebagai bahan pelajaran hidup untuk para pembacanya. Teknik pencarian data perlu ditentukan untuk memastikan bahwa cara yang digunakan cukup efektif dan efisien. Teknik yang dapat digunakan misalnya melalui wawancara, telaah dokumen, pengumpulan video, foto, dan hasil rekaman. Anda dapat menentukan lebih dari satu teknik untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Lakukan perencanaan agar kegiatan pencarian dapat lebih terarah. Setelah menentukan teknik yang tepat, mulailah untuk melakukan pencarian data toko. Pencarian data toko mencakup tentang kehidupan toko. Sebelum ke langkah selanjutnya, Anda perlu memilah-milah data yang sudah dikumpulkan, petakan menjadi sebuah alur yang jelas dan benar. Tidak semua data yang ditemukan dapat digunakan untuk bahan penulis biografi. Cari data yang benar-benar penting, menunjukkan keunggulan atau keistimewaan dan bermanfaat untuk membaca. Menyusun karang tulisan dalam teks
terdapat hal-hal yang akan dibahas. Dia terdiri dari bagian orientasi, masalah atau peristiwa penting, dan reorientasi. Agar lebih terperinci, kita dapat dimasukkan ide pokok dan ide penjelasan ke dalam masing-masing paragraf. Anda dapat menilai suatu rangka karena hingga membentuk suatu kesatuan dan tulisan utuh. Dalam hal ini, perhatikan pilihan kata, struktur kalimat, hubungan antara kalimat, kepaduan antara paragraf, dan kesatuan gagasan dalam paragraf. Hal tersebut penting untuk meminimalkan koreksi kesalahan pada tahap selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipublikasi hasil tulisan yang dikembangkan perlu dikelolaan kembali untuk mendapatkan sebuah tulisan yang sempurna dan menarik. Maka baiknya tulisan dibaca oleh orang lain untuk mendapatkan sudut pandangan yang berbeda. Revisi atau perbaikan tulisan mencakup beberapa hal, yaitu diksi, pilihan kata, penulis tanda baca, penulis kata, sarapan, struktur kalimat, dan paragraf. Setelah melakukan penyuntingan dan revisi, publikasikanlah tulisan Anda. Publikasi dapat dilakukan melalui majalah sekolah, blog sekolah, atau media sosial. Agar lebih menarik, lengkapi tulisan Anda dengan foto, gambar, ilustrasi video, infografis, atau peta-peta. Sekian video pembelajaran dari kami. Selebihnya mohon maaf kalau ada salah kata.